Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Cermin Kehidupan. Seringkali kita terlibat dengan berbagai macam urusan dunia dan melupakan kehidupan di akhirat. Padahal kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat selama-lamanya. Atas dasar inilah channel ini dibuat agar dapat menjadi dasar kehidupan, agar kita senantiasa introspeksi diri untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di hari esok. Sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah mulianya jika Sobat Muslim sekalian bersedia menekan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Hari ini kami akan membahas tentang penyebab orang tidak istiqomah yang akan dibawakan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Sebab-sebab orang tidak istiqamah. Yang pertama sudah tidak asing lagi adalah godaan syaitan. Bagaimana syaitan memang sudah berjanji dan berazam di hadapan Allah Azza wa Jal untuk menyesatkan anak Adam. Dan tidak akan pernah jenuh. Sekali kita memohon kepada Allah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka yang satu ini terbakar oleh panah malaikat atau diusir oleh Allah, maka yang datang ada gantinya. Dan seterusnya seperti itu. Tidak akan pernah mereka jenuh untuk menyesatkan manusia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa yang diucapkan oleh iblis untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Sebagaimana engkau telah pastikan putuskan aku sesat ya Allah, sesungguhnya aku pasti akan menjauhkan mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dan aku pasti akan menggoda mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi mereka, wa la tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak menemukan mereka termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Tapi di sini ada sebuah ayat berita gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau syaitan, iblis, walaupun berazam seperti ini, tapi Allah sudah patok dia. Allah sudah berikan dia batasan. Dia hanya bisa membisikkan saja. Dan Allah sudah memastikan dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 76, "Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan sangat lemah. Kenapa lemah? Karena dia hanya membisikkan. Kita mau sholat, udahlah nggak usah sholat dulu, nanti aja, tunda. Tinggal kita tolak, selesai. Dia seorang lawan jenis mungkin tertarik. Banyak bisikannya supaya kita ingin melakukan kemaksiatan. Namun kita menolaknya. Tidak, saya tidak mau misalnya. Kita beristiadzah lalu kita tinggalkan. Maka selesai urusannya. Syaitan tidak pernah menjelma di depan mata kita kemudian mencekik leher kita sambil mengatakan, kamu harus berzina, kamu harus riba, kamu harus mencuri. Tidak pernah ada perbuatan seperti itu. Makanya mereka sangat lemah. Kalau ada orang yang selalu mengiming-imingkan dengan lisannya dan menyebar luaskan di tengah muslimin bahwasanya syaitan itu kuat, ini dusta besar. Allah mengatakan lemah, bagaimana dia mengatakan kuat? Selalu mengatakan ini godaan syaitan kuat. Mana kuatnya? Di mana kuatnya? Kekuatan apa yang dia miliki? Dia sangat lemah. Kamulah yang telah membuat dia kuat. Karena kamu mengatakan bahwasanya ini kuat godaannya. Padahal tinggal ditepis. Godaan apapun tinggal kita tinggalkan. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang yang luar biasa untuk memohon perlindungan. Tidak usah capek-capek keluarin energi untuk melawan syaitan. Kita nggak perlu pakai baju perang, pedang, senjata tajam atau senjata yang mutakhir sekarang untuk melawan syaitan. Allah sudah kasih kita kata kuncinya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Ya. Di ayat surah nomor 7 ayat 200-nya. Wa imma yanzagannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Kalau seandainya mulai ada godaan syaitan yang membisikkan keburukan kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah. Karena Allah maha mendengar, juga maha mengetahui. Itu ayat 200. Ayat 201-nya Allah mengatakan, Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa'idahum mubsirun. Dan orang-orang beriman itu, pada saat mulai ada godaan-godaan syaitan, maka Allah akan mendatangkan sebuah peringatan bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka bisa melihat kalau ini salah. Tidak ada orang beriman pada saat dibisikkan syaitan mau berbuat dosa, dia tidak tahu itu kesalahan. Pasti Allah akan berikan dia pemahaman, ketakutan kalau ini adalah dosa. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat lain bahwasanya kepada Wabisah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia, pada saat dia bertanya pada Nabi SAW dan dia sering bimbang. Kata Nabi SAW, wahai Wabisah, tanya fatwanya pada jiwamu, tanya fatwanya pada hatimu. Sesungguhnya
kebaikan itu yang telah menenangkan jiwa dan hati. Dan keburukan atau dosa justru yang membuat hati itu tidak tenang. Tentu di sini, kata Ibnu Rajab rahimahullah, pada hal-hal yang belum jelas keharaman dan kehalalannya. Tapi kalau sudah jelas, tentu tidak perlu lagi kita menanyakan fatwa dari kita. Tapi Allah di sini menyebutkan tadzakkaru fa idza hum mubsirun, maksudnya Allah datangkan peringatan untuk mereka sehingga mereka jadi takut, mau mencuri, mau berbohong, mau menipu, mau berzina, pasti Allah datangkan ketakutan sehingga mereka tidak perlu terjerumus. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita repot-repot untuk melawan syaitan. Cukup isti'adah. Allah punya cara mendatangkan para malaikat untuk menghancurkan mereka para syaitan tersebut. Bukankah disebutkan dalam surah salah satu fungsi daripada bintang-bintang dalam surah Al-Mulk, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pembakar-pembakar bagi syaitan. Cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua teman-teman, sebabnya selain syaitan, jadi kita sudah katakan memang dia sudah berazam tapi Allah lemahkan dia, adalah bisikan jiwa buruk dan hawa nafsu. Allah sebutkan di dalam surah Yusuf surah nomor 12 ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu. Salah satu potensi dalam diri yang Allah berikan sebagai ujian, bukan untuk diikutin, yaitu jiwa itu ada kecenderungan melakukan keburukan. Iblis, dia dianggap adalah pentolan makhluk Allah yang suka menyesatkan anak Adam. Pertanyaan sederhana. Pada saat iblis tidak mau sujud kepada Adam yang Allah perintahkan, siapa yang goda dia? Hawa nafsunya. Jiwanya yang buruk. Yang potensi itu ada tapi sebagai ujian. Maka setiap kali ada dorongan ini harus ditepis. Kalau yang bukan hak kita jangan diminta, jangan diambil. Kalau hak kita boleh kita minta. Dan selalu melihat membesarkan nikmat Allah di depan mata kita. Sehingga tidak ada sifat tamak yang muncul dalam jiwa. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, ma zi'bani ja'i'ani ursila fi ghadamin bi'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Sesungguhnya dua serigala yang lapar dilepaskan di kelompok domba-domba itu tidak seberat merusak seseorang yang sibuk selalu tamak terhadap kedudukan dan juga harta yang akhirnya merusak agamanya. Ini karena hawa nafsunya. Artinya di sini tamak yang bukan hak dia. Kalau hak dia silahkan. Tapi kalau bukan hak dia, maka ini tidak boleh. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, ma zi'bani ja'i'ani dhariyani. Tidak ada dua ekor serigala yang lapar juga buas. Fi ghanamin, dalam kelompok satu domba atau kelompok domba, qad ghaba anha ri'auha, yang pengembalanya lagi lalai, lagi tidak ada di situ. Bi afsada fiha min al-timasi wasyarafi wal mali dinil mu'min. Itu tidak lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang sibuk mengejar kedudukan dan juga harta yang akhirnya merusak agamanya. Maknanya adalah yang bukan haknya. Jadi dia selalu sibuk dengan itu. Kenapa orang lebih kaya? Kenapa orang lebih gagah? Kenapa orang lebih ini? Kenapa orang lebih itu? Dan akhirnya sibuk untuk menjatuhkan orang tersebut, mencari-cari kesalahannya, ingin mengambil haknya dia. Dan masuk dalam bab hasad yang mungkin kita sudah tahu, berharap hilang nikmat itu dari dia dan seterusnya. Maka ini adalah hal-hal yang sangat buruk yang harus dijauhi. Yang ketiga adalah suka berdebat. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, inna abghadar rijali ila Allah ta'ala al-addul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci, atau orang yang paling dibenci di sisi Allah SWT adalah orang yang suka sengit dan suka berbantah-bantahan. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam hadis lain, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi, tidak ada satu kaum yang sesat dari petunjuk yang telah sampai pada mereka, illa utul jadal, kecuali karena sebabnya suka berdebat. Thumma tala Rasulullah SAW hadil ayah, kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, wa qalu aaliyatuna khairun amhu bal ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Lalu Nabi SAW membacakan ayat ini tentang bagaimana orang-orang Quraisy membantah-bantah Nabi SAW. Mereka kalau tidak mau beriman, mereka diam saja. Tapi mereka malah membantah Nabi SAW sambil mengatakan,
apakah Tuhan kami, patung-patung ini, lebih baik daripada Isa? Waktu itu kebetulan Nabi SAW sedang menjelaskan tentang Isa alaihissalam. Maka kata Allah SWT, mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu kecuali karena suka berdebat saja. Dan mereka adalah kaum yang suka mengada-ngada atau suka ribut. Nabi SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan dalam Jami' As-Saghir. Dan juga Ibn Abi Dunya sebutkan dalam buku beliau Zammil Ghibah. Kata Nabi SAW, man jadala fi khusumatin bighairi ilmin. Siapa yang berdebat pada sesuatu perkara yang dia tidak punya ilmu di situ, tidak ada manfaatnya buat dia. Lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'. Maka dia akan terus berada di murka Allah sampai dia meninggalkannya. Juga Nabi, tentu di sini dimaksud adalah orang berdebat. Jadi kalau seandainya ada orang, kasus misalnya, ada orang ingin menanyakan sebuah hukum atau mendiskusikan sebuah hukum. Dia belum faham atau dia punya dalil, kita punya dalil. Lalu kita berargumentasi saling menyampaikan. Ini terjadi di kalangan sahabat, terjadi di kalangan para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berdebat dengan rivalnya. Tapi dengan hujjah masing-masing. Cuman kalau sampai kita sudah menyampaikan hujjah, ternyata dia tetap ngotot dengan pendapatnya padahal sudah jelas salah, tinggalkan saja. Ini kalau ada ilmiahnya. Tapi kalau tidak ada ilmiahnya, berdebat pada hal-hal urusan dunia yang kecil, ribut dengan hal-hal yang tidak penting, maka ini yang masuk dalam ancaman tadi. Jadi banyak orang menyibukkan hal dengan seperti ini. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, al-haya' wal-'iyyu syu'batani minal iman. Malu dan sedikit berbicara, tidak banyak berdebat. Berbicara pun sesuatu yang penting, bermakna. Orang mukmin kalau bicara itu emas, ada manfaatnya. Ya. Kalau bukan hal yang perintahkan maka minimal mubah. Selain daripada ini tidak ada negosiasi. Zikrullah, doa, membaca Al-Quran, baca wirid-wirid atau zikir dalam sholat, ceramah, menyampaikan nasihat, gitu kan. Maka ini atau amar ma'ruf nahi mungkar, semua ini adalah hal yang disunnahkan. Atau mubah, nanyain kabar orang, gembirakan hati seseorang, misalnya menghiburnya dan seterusnya. Tapi selain daripada ini tidak ada lagi. Kalau bertutur kata sesuatu yang kosong, apalagi pada maksiat ini tidak dibolehkan. Kata Nabi SAW, malu dan sedikit berbicara adalah dua cabang dari cabang keimanan. Wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sementara orang yang suka berkata kotor dan suka berdebat, selalu apa saja berdebat, hobi dengan berdebat, maka ini adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Yang keempat, kelalaian dan suka menunda-nunda amal saleh. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada nikmat yang ada dua buah nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu, pada saat dia lagi sehat, wal faraq, waktu kosong. Pernah dengar nggak teman-teman sekalian? Banyak orang mengatakan dirinya, oh saya lagi kosong nggak tahu buat apa, tidur, sibuk dengan melihat sesuatu tontonan yang tidak ada manfaatnya. Ini menyanyiakan waktunya. Sampai sebagian salaf mengatakan pada saat melihat ada sebagian anak-anak muda duduk ngobrol kosong di pinggir jalan tidak ada manfaatnya, beliau mengatakan demi Allah kalau seandainya waktu mereka bisa aku beli, aku akan beli. Kalau bisa dibagi, saya beli waktunya saya pakai untuk saya berzikir atau hal yang bermanfaat. Untuk apa nongkrong di pinggir jalan omong kosong? Untuk apa duduk di kafe berjam-jam menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya? Kalau duduk ngobrol yang bermanfaat, diskusi masalah ilmiah itu penting. Gak ada masalah. Atau berbicara masalah bisnis karena memang kita butuhkan untuk masa kebutuhan hidup kita. Mungkin. Hal yang bermanfaat. Kalau bukan diperintahkan minimal mubah. Selain daripada ini tidak ada negosiasi. Harus seperti itu seorang muslim melakukan agar dia istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mulia. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali sab'an. Segera beramal saleh sebelum datang 7 hal. Hal tantadiruna illa ila fakrin munsin. Apakah kalian nunggu nanti pada saat tiba kemiskinan yang membuat lalai? Pernah lihat orang-orang yang sangat miskin sampai tidak ada kesempatan dia untuk sholat. Karena susahnya cuma cari sesuap makanan. Nunggu itu baru kemudian mau beramal saleh. Auginan mutgin, atau kekayaan yang membuat lalai. Terlalu kaya, sibuk ngumpulin harta jadi lupa. Telat sholatnya, ya. Tidak mau lihat lagi ini halal atau haram. Yang ketiga, au maradun mufsid, atau penyakit yang merusak. Stroke tiba-tiba, ya. Harus ini dan itu, cacat tiba-tiba, tabrakan dan seterusnya. Yang keempat, au haramin mufannidin, atau masa tua pikun,
yang membuat sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Au mautin mujhizin, atau mati yang tiba-tiba datang. Au dajjali fasyarru ghaibin yuntadhar, atau dajjal, sosok yang paling yang gaib, yang buruk untuk ditunggu. Mau tunggu itu keluar baru mau beramal saleh. Awis sa'ati wasfas sa'atu adha wa amar. Atau kalian tunggu hari kiamat terjadi, kiamat itu jauh lebih dahsyat dan lebih pahit. Yang kelima, sahabat dan lingkungan buruk. Ada 6 poin di sini ya. Yang kelima adalah sahabat dan lingkungan buruk. Ada sebuah ayat Al-Quran yang mulia yang perlu kita kenang kembali. Ini terjadi di masa Nabi SAW sebab turunnya ayat. Masih di fase Mekah. Ada seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Orang ini punya persahabatan dengan Nabi SAW. Satu waktu Nabi SAW diundang makan oleh dia ke rumahnya. Uqbah mengundang Nabi SAW makan di rumahnya. Waktu sudah dihidangkan makanan, Nabi SAW karena ini sahabatnya, ingin supaya dia masuk Islam, dapat hidayah. Orangnya baik, orangnya dermawan. Maka kata Nabi SAW, saya tidak mau makan sampai kau syahadat. Maka Uqbah karena merasa malu dengan Nabi SAW, dia syahadat. Dia salah satu tokoh Quraisy. Maka gembira Nabi SAW makan bersama dia, sudah muslim. Tersebar satu Mekah, salah satu tokoh Mekah masuk Islam. Dan Uqbah ini punya persahabatan sama Ubay bin Khalaf. Ini salah satu orang yang paling jahat. Gitu. Sahabat dekatnya Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf. Maka Ubay ini bersahabat juga dengan Uqbah dan punya bisnis bersama-sama. Banyak jasanya kepada Uqbah. Lalu dia mengatakan, hai Uqbah, apa kau sudah pindah ke agama Muhammad? Kata Uqbah, saya cuma tidak enak. Karena kan dia masih mu'allaf memang, hatinya masih lemah. Tapi diganggu sama Ubay, dikatakan, apa kau sudah pindah ke agama Muhammad? Kalau begitu putus semua bisnis kita. Putus semua hubungan kita. Kecuali kau nyatakan, kalau kau keluar dari agama Muhammad, tidak cukup di situ. Kau harus ludahi mukanya Muhammad. Maka yang terjadi, Uqbah pun karena merasa terganggu, bisnisnya akan hilang, dunianya akan hilang, sahabatnya juga ini akan hilang. Dia datangi Nabi SAW dekat Ka'bah waktu lagi tawaf, lalu dia mengatakan, saya bukan agama Muhammad, lalu dia ludahi wajah Nabi SAW. Gara-gara perbuatan ini, Allah pastikan kedua orang ini mati dalam keadaan kafir. Dan Allah pastikan masih di dunia, mereka masih hidup, nanti hari kiamat, Uqbah bin Abi Mu'aid ini akan menyebutkan ayat ini, atau masuk dalam ayat ini. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25, ayat 27 sampai 29 yang bunyinya, ya wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Nanti pada hari kiamat akan ada orang zalim ini, siapa? Khusus Uqbah bin Abi Mu'aid. Turun ayat ini kepada dia. Nanti dia akan gigit kedua tangannya pada hari kiamat karena menyesal dan dia mengatakan, coba dulu saya mengikuti Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya tidak jadikan itu sebagai sahabat dekat saya. Yang dia maksud adalah Ubay bin Khalaf. Ini subhanallah ayat ini teman-teman turun di masa mereka masih hidup. Tapi Allah sudah tutup hati mereka. Karena perbuatan buruk yang dia lakukan kepada Nabi SAW. Kemudian dikatakan, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh orang ini telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Sudah masuk Islam, murtad. Maka dia menyesal. Wa kana asy-syaitanu lil-insani khadzula. Dan ketahuilah syaitan itu selalu menipu manusia. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis dengan sanad hasan riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad, hadis yang masyhur, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama atau temannya ataupun lingkungannya, maka kalian harus jeli melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Jangan pernah bilang teman-teman sekarang, saya tidak terpengaruh kok, tidak apa-apa. Mereka belum dapat hidayah, mereka belum hijrah, nggak apa-apa. Saya tidak terpengaruh. Bohong, nggak terpengaruh. Dari mana nggak terpengaruh? Antum sendiri satu orang, mereka berlima masih merokok, mereka berlima masih mabuk, mereka masih berzina, mereka masih gosip. Lalu bilang tidak terpengaruh, dusta besar. Bagaimana caranya? Kita sensitif sekali. Tangan kita ini kalau pegang sebuah benda, misalnya saya pegang ya kulit yang ada di mimbar ini, ada kulit di bagian dalam sini, saya bisa bedakan ini kasar atau lembut dalam seketika. Mata kita bisa bedain ini terang atau ini gelap seketika. Telinga kita bisa bedain ini intonasi suara keras atau lembut seketika. Hidung kita bisa bedain ini wangi dan ini busuk seketika. Lidah kita bisa bedain mana manis, mana asam, mana pedas seketika. Lalu kita katakan kita tidak terpengaruh. Dari mana itu? Para salafus saleh lari dari orang-orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, lari dari mereka, lari dari orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kalau mereka datang minta nasihat, iya. Tapi kalau untuk duduk bersama-sama tentu mereka menghindar.
Karena kalau kita duduk dan didominasi oleh mereka berbicara, maka pasti kita terpengaruh. 2 jam duduk nonton film India, oh saya tidak terpengaruh. Dusta besar. Bagaimana caranya? Ada sedih, ada senang, ada lagu, ada perempuan terbuka, orang tidak terpengaruh. Sebagaimana juga kalau kita nonton ceramah, kita akan terpengaruh. Maka harus ambil keputusan ini. Tidak boleh mencampur adukan antara amal soleh dan iman dengan maksiat. Tidak boleh. Amal soleh ditentukan oleh Allah SWT untuk dipelajari dan diterapkan. Maksiat itu untuk dipelajari dan dijauhi. Bukan dicoba. Nggak usah bilang saya mau coba dulu zina itu seperti apa. Khamar seperti apa. Itu babi seperti apa. Nggak perlu. Disampaikan oleh Allah untuk dijauhi. Sudah. Nggak usah coba. Selesai urusannya. Selamatkan diri antum sebelum terlambat. Yang bisa menentukan hanya kita sendiri. Maka hati-hati. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah tidak berdoa memohon istiqamah. Ini salah satu sebab juga. Harus kita selalu ucapkan. Kenapa kita ulang-ulangi Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nabi Muhammad SAW saja baca ini. Padahal sudah jelas-jelas Nabi. Beliau ulang-ulangi. Sahabat ulang-ulangi. Al-Fatihah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah riwayat. Pernah Nabi SAW sering kali ucapin doa ini. Ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengalihkan, yang bolak-balikkan hati manusia, maka kokohkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, seringkali saya dengar anda baca doa ini. Maksudnya anda ini siapa? Kok masih baca ini gitu? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya hati manusia berada di antara jari-jari sang pencipta Allah. Dia membolak-balikkan kapan saja. Mungkin saya dibolak-balikkan seketika. Kenapa saya tidak mohon kepada Allah? Makin kita merendah kepada Allah, makin kita mohon, maka makin Allah jaga. Makin kita jauh, maka Allah juga makin menjauh kepada kita. Dan bukan mustahil Allah cabut hidayah itu daripada kita. Begitu juga, dalam ayat Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita agar membaca ini. Selalu membaca dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 8. Yang bunyinya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami. Jagalah, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Janganlah kami kembali ke masa lalu kami, walaupun sedikit. Walaupun cuma melirik. Walaupun cuma mengenang atau mengingat. Jangan sampai ada lagi ya Allah. Bekasnya semua hilang. Dan juga berilah petunjuk kami dari sisimu. Dan karuniakan kami rahmat juga. Sesungguhnya engkau zat yang maha memberi. Juga Nabi SAW pernah menawarkan kepada seorang sahabat namanya Husain. Ya, pakai shot di sini bukan Husain tapi Husain. Ya. Orang ini sebelum masuk Islam kata Nabi SAW, kalau kau masuk Islam saya ajarkan kamu 2 potong kata, jadi doa yang akan bermanfaat buat kau di dunia dan juga di akhirat. Maka langsung syahadat orang itu. Lalu dia mengatakan, saya menagih anda ya Rasulullah 2 kata yang anda mau ajarkan kepadaku. Maka Nabi SAW mengatakan, bacalah, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah ilhamkan kepadaku kebenaran itu. Supaya selalu aku bersama kebenaran. Sekali aku beriman ini, aku selalu sama ini. Selalu aku terbentuk sama satu komunitas. Amal soleh aku selalu mengerjakannya. Sampai ajal datang. Wa'izni min syarri nafsi. Dan selamatkan aku dari keburukan diriku. Jika Sobat Muslim ingin memberikan kritik dan saran, Sobat Muslim bisa komen di kolom komentar ya. Kami akan segera memperbaiki kualitas video kami agar Sobat Muslim nyaman saat menyimak video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.